Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Gustiawan, saya dari kelas PBI 4B, mahasiswa STKIP Al-Maksum Langkat. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian semester akhir dari Mr. Rosmin di mata kuliah Nilai-Nilai Agama. Video ini akan membahas tentang kesurupan yang berdasarkan dari sebuah video podcast di YouTube. Baiklah, mari langsung saja kita bahas. Kesurupan adalah kondisi di mana seseorang tampak kehilangan kendali atas dirinya dan berperilaku secara tidak biasa. Biasanya fenomena ini dikaitkan dengan gangguan setan atau jin. Namun, apa yang menyebabkan seorang mengalami kesurupan? Banyak kasus kesurupan berakar pada kondisi batin yang tidak sehat, seperti trauma mendalam, kekecewaan, atau kesedihan yang belum terselesaikan. Ini adalah kondisi di mana seseorang mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman dengan dirinya sendiri, yang kemudian membuka celah bagi gangguan jin atau setan. Dalam beberapa kasus, jin yang disebut korin sering dikaitkan dengan gangguan kesurupan. Jin ini berperan sebagai pembisik atau penghasut, namun penting untuk diingat bahwa tidak selalu jin yang sepenuhnya bersalah. Gangguan ini seringkali merupakan manifestasi dari ketidakstabilan mental atau emosional dari seseorang. Beberapa contoh kasus kesurupan yang viral di media sosial. Yang pertama ada kasus gadis dari Jawa Barat. Gadis ini mengalami kesurupan parah dengan gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan oleh medis, seperti muntah kawat. Ini menunjukkan adanya gangguan yang sangat dalam dan kompleks. Lalu ada kasus pemuda dari Jawa Tengah. Pemuda ini mengalami kesurupan dengan luka yang mirip luka bakar yang diduga akibat sihir. Penyebab utamanya adalah kekecewaan batin yang mendalam. Kesurupan tidak selalu melibatkan jin secara langsung. Banyak kasus kesurupan berkaitan dengan masalah psikologis dan emosional, seperti trauma masa lalu atau stres berlebihan. Ada juga kasus di mana kesurupan tampak seperti ekspresi dari masalah psikologis yang mendalam. Penanganan kasus kesurupan bisa dilakukan secara ruqyah, yaitu metode pembacaan ayat Al-Quran yang digunakan untuk mengusir gangguan jin atau setan. Lalu ada konseling dan terapi. Nah, selain ruqyah, penting untuk menangani masalah psikologis yang mendasari gangguan. Ini termasuk terapi untuk menyelesaikan trauma atau kecewaan kepada dokter psikologis misalnya. Untuk mencegah kesurupan dan mengatasi gangguan tersebut, fokus pada penyelesaian masalah batin sangat penting. Dukungan dan pemahaman dari keluarga juga memainkan peran yang penting dalam proses penyembuhan seseorang. Setelah menonton video podcast yang diberikan oleh Mr. Rosman, pemahaman terhadap video materi tersebut adalah sejak awal hingga akhir video, materi pembahasan fenomena kesurupan, keterlibatan jin, dan bagaimana gangguan tersebut seringkali berakar pada masalah psikologis atau emosional pada seseorang. Video ini memberikan wawasan tentang berbagai kasus kesurupan, baik yang melibatkan jin secara langsung maupun yang merupakan manifestasi dari kondisi mental yang tidak sehat. Video juga menyoroti pentingnya pendekatan ruqyah dan konseling psikologis dalam menangani kasus kesurupan, serta peran dukungan keluarga dalam proses penyembuhannya. Pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut, kesurupan bukan selalu karena jin. Banyak kasus kesurupan yang berakar pada masalah psikologis dan emosional, bukan semata-mata karena gangguan jin. Peran penting kesehatan mental, menjaga kesehatan mental sangat penting untuk mencegah dan menangani kesurupan. Lalu, mengembangkan metode ruqyah dan konseling psikologis bisa menjadi solusi efektif dalam menangani kesurupan. Dan keterlibatan dukungan keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan individu yang mengalami kesurupan. Komitmen yang dapat saya terapkan adalah: pertama, komitmen untuk selalu menjaga kesehatan mental dan emosional dan mencari bantuan profesional jika diperlukan seperti dokter atau ustadz. Nah, terus berusaha untuk lebih memahami fenomena kesurupan dari sudut pandang psikologis dan spiritual dan juga dari agama. Lalu, berkomitmen untuk selalu mendukung anggota keluarga yang mengalami kesulitan emosional dan mental. Lalu, mengembangkan rasa empati dan penerimaan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan seperti kesurupan
tanpa langsung menstigma mereka yang buruk-buruk atau yang tidak baik. Upaya yang dapat saya lakukan di lingkungan sekitar saya adalah mengedukasi keluarga tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana menangani kasus kesurupan dengan pendekatan yang baik. Lalu memberitahukan pentingnya dukungan emosional dan mental di masyarakat, serta menghilangkan stigma terhadap mereka yang mengalami kesurupan. Lalu mendorong kerjasama dengan profesional kesehatan mental dan spiritual untuk menyediakan bantuan yang komprehensif bagi mereka yang membutuhkan. Dan menggunakan platform sosial media untuk menyebarkan kesadaran tentang fenomena kesurupan, pentingnya kesehatan mental, dan cara mendukung orang yang mengalami kesurupan seperti video yang saya buat ini. Baiklah, sekian pembahasan tentang kesurupan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.